Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat ya? Oke, semuanya masuk kan? Berpikir ya. Oke, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai IPAS bab 5 yang judulnya yaitu mengapa kita perlu makan dan minum. Nah, sebelum pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya. Nah, tepuknya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk kepada materi. Nah, materi yang pertama itu ada percakapan. Nah, Ibu contohkan ya percakapannya. Nanti kalau sudah dicontohkan, kalian bertiga maju untuk berdialog di depan kelas. Nah, percakapannya seperti ini. Aduh, perutku mengapa sakit ya? Kamu sih sering tidak sarapan pagi dan suka jajan makanan pedas berwarna tajam di kantin. Makanya kita harus menjaga organ pernapasan agar tidak sakit. Nah, bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita? Ya, itu tadi, kamu harus menjaga pola makan, makan tepat waktu, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya. Nah, pernahkah kalian terlambat makan atau kalian belum makan selama beberapa jam? Nah, itu bagaimana rasanya Nana kalau kalian belum makan? Apa rasanya? Ayo. Pusing. Iya, pusing. Terus apa lagi? Terus sakit perutnya. Terus setelah sakit perut itu mungkin juga badan kalian terasa lemas seperti itu ya. Dan tentunya kalau misalnya kalian itu belum makan ya, atau terlambat makan, itu kalian ketika mau belajar itu biasanya kurang konsentrasi seperti itu ya. Nah, ini ada sebuah ada sebuah bacaan. Nah, Ibu bacakan dulu, nanti kalian gantian ya bacanya di depan kelas. Nah, bacaannya seperti ini ya anak-anak. Tubuh kita itu ibarat mesin yang juga membutuhkan bahan bakar. Kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi sebelum gizi tersebut digunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita itu terdapat sistem pencernaan. Nah, jadi tubuh kita itu dianalogikan atau diibaratkan sebagai mesin yang membutuhkan bahan bakar. Kalau mesin itu biasanya bahan bakarnya apa? Biasanya bensin, terus apalagi solar, ya minyak, nah seperti itu ya. Nah, tapi kalau tubuh kita itu bahan bakarnya berupa makanan dan minuman, dan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh itu pastinya mengandung zat gizi ya. Nah, sebelum zat gizi itu diedarkan oleh seluruh tubuh kita ya, makanya di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem pencernaan, yang dimana ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman itu akan dicerna oleh sistem pencernaan kita. Nah, apa sih yang dimaksud sistem pencernaan itu anak-anak? Tadi kan ada kata-kata sistem pencernaan ya kan. Nah, jadi sistem pencernaan itu adalah kumpulan organ-organ pencernaan yang dimana itu akan mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi tadi menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Nah, pada saat kalian itu tadi kan terlambat makan ya. Nah,
pada saat kalian terlambat makan atau pola makan dan minumnya itu kurang baik, itu juga akan mengganggu gangguan pencernaan yang ada pada tubuh kita. Nah, contohnya seperti halnya adalah penyakit emah. Nah, penyakit emah itu ketika kalian belum makan atau terlambat makan, maka yang digiling di dalam lambung itu tidak ada, gitu ya. Jadi tidak ada yang dicerna. Makanya ketika kalian itu sakit emah, itu perut kalian itu akan terasa panas, terasa nyeri, dan biasanya itu juga disertai rasa muntah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu juga gangguan pencernaan yang kedua ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang kurang baik, itu yang kedua ada gangguan diare. Nah, diare ini adalah ketika tinja kalian yang kalian keluarkan itu berbentuk cair, ya, berbentuk cair, dan frekuensi ketika kalian mengeluarkan itu akan lebih sering daripada sebelumnya. Gitu. Maksudnya BAB kalian itu akan cair, gitu ya, tinja itu maksudnya. Terus kemudian gangguan pencernaan yang kedua itu ada sembelit. Nah, sembelit ini itu kebalikan dari diare. Ya, kalau diare tadi malah sering mengeluarkan BAB, tapi kalau sembelit ini malah kesusahan untuk mengeluarkan buang air besar karena mungkin dia kurang memakan makanan yang berserat, misalnya dari buah-buahan atau dari sayur-sayuran seperti itu. Jadi diharapkan kalian semua itu menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang. Nah, di sini itu ada 2 buah makanan yang dimana di sini itu ada nomor 1, ada nomor 2, ya kan? Nah, coba kalian pilih kira-kira makanan mana di antara 2 gambar ini yang menurut kalian itu lebih sehat. Ayo, makanan yang mana? Ayo, makanan yang nomor 2. Kenapa? Nah, coba kita identifikasi ya. Kalau makanan yang pertama itu adalah makanannya itu cepat saji, ya kan, banyak mengandung karbohidrat, gula, lemak, terus protein seperti itu. Jadi kayak kurang protein, malah proteinnya itu malah sedikit gitu. Terus kalau pada gambar 2 itu nutrisinya itu seimbang, mulai dari karbohidratnya yaitu dari nasinya, terus lemak dan juga proteinnya itu dari ikan, dari susu, dan juga vitaminnya. Terus dari vitaminnya itu dari apa nih? Dari tomat dan sayurannya. Seperti itu ya. Jadi untuk makanan sehat di antara 2 gambar itu yang paling sehat yaitu adalah gambar yang nomor B atau yang nomor 2 gitu ya. Nah, di sini ada gambar organ pencernaan. Nah, organ pencernaan di sini adalah fungsinya tadi untuk apa? Untuk mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi sebelum gizi-gizinya atau sebelum senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh ini diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Nah, kemudian yang kedua itu ke kerongkongan. Setelah kerongkongan ke dalam lambung. Setelah lambung yaitu usus halus, usus besar, langsung sampai ke rektum, dan yang terakhir adalah anus. Seperti itu ya. Nah, ini gambarnya mulai dari mulut sampai ke anus. Itu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengenal organ pencernaan manusia. Tadi kan sudah ada fotonya bagaimana sih gambar dari sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut sampai ke anus. Nah, sekarang kita bahas tentang deskripsi dari masing-masing bagian organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama itu ada mulut. Nah, kita mulai makan itu kan setelah berdoa, kita mulai makan dimulai dari mulut, ya kan? Nah, di dalam mulut kita itu akan mengunyah. Berapa kali ketika kita mengunyah makanan? Berapa kali? 32 kali. Jadi bukan hanya 3 kali saja, tapi 32 kali unyahan itu baru bisa
ditelan. Nah, setelah melalui mulut, kemudian melalui ke kerongkongan, ya kan, menurut gambar tadi yaitu mulai dari setelah mulut itu ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan nanti makanan yang kita makan itu akan disalurkan, akan didorong ke dalam organ lambung dengan menggunakan gerak peristaltik, ya kan? Nah, setelah kita setelah makanan dan minuman tadi itu menuju ke lambung, lambung itu tadi di dalam lambung itu makanan kita itu akan akan hancur sampai seperti pasta atau bubur gitu ya. Nah, kemudian setelah ke lambung berangkat lagi kepada usus halus. Nah, di dalam usus halus itu ada 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Nah, duodenum itu apa? Duodenum itu adalah usus 12 jari. Kalau jejunum itu adalah usus kosong. Terus kalau ileum itu adalah usus penyerapan, dan kemudian setelah menuju ke usus itu menuju ke rektum. Nah, di dalam rektum sisa makanan yang tidak diserap di usus halus itu akan menuju ke usus besar, dan kemudian di dalam usus besar itu sebagian besar air itu akan diserap, dan sisanya atau ampasnya itu nanti akan menjadi tinja, ya, tahu kan tinja ketika kalian buang air besar. Nah, setelah itu, setelah menuju ke saluran yang namanya saluran rektum itu tadi, itu akan menuju ke dalam anus yang terakhir. Anus itu adalah tempat atau alat yang digunakan untuk mengeluarkan tinja ketika kalian BAB misalnya, seperti itu ya. Paham kan? Paham. Nah, kalian masih semangat kan? Nah, ini kan materinya sudah selesai, ya kan? Nah, coba Ibu minta tolong kita tepuk semangat lagi biar tambah semangat lagi. Seperti tadi yang ada di awal ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Oke. Sekian materi dari Ibu yang Ibu sajikan pada kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat gitu ya. Mungkin sudah paham semua atau mau ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke, semuanya paham ya? Oke, kalau paham sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oh iya, sebelumnya doanya kita membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, nah sebelumnya sekian dari Ibu. Nanti untuk tugasnya itu Ibu punya LKPD, nanti Ibu kirim ke grup WA dan besok dikerjakan, bisa dikumpulkan ya besok. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.